kena dibaca dulu, kena balik bawa ke rumah baru dijawab. Jadi saya cuma menangkap daripada pertanyaan tadi itu saja. Pertanyaannya katanya kitab diiktiraf oleh Al-Azhar dan juga ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Apakah kitab boleh dipelajari? Bukan setakat boleh, ini wajib dipelajari. Sebab misalnya di sini pembicaraan tentang tawasul dengan aulia. Yajuzu tawassul bihim, dibolehkan bertawasul dengan para aulia. Wala yurabu bidzalika mukhalifun min ahlil haqqi salafan wa khalafa. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dan khalaf tentang kemudian kita bertawasul dengan para aulia. Al-hadis, Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas qailan, Allahumma ya Allah, dahulu kami bertawasul dengan baginda, maka pada siang ini kami bertawasul dengan pak saudara daripada baginda. Itu tentang dalil tawasul. Situ saya sudah boleh menjawab dan sudah boleh tahu isi kandungan kitab ini seperti apa. Inilah akidah Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Ini bukan akidah yang dibagi kepada tiga, rububiyah, uluhiyah dengan asma wa sifat. Ini bukan akidah tasbih dengan tajsim yang menyimpan ke Allah sebagaimana makhluk. Allah duduk bersemayam, Allah duduk bersela, Allah turun, tangan Allah, muka Allah. Itu bukan akidah yang seperti itu. Itu semuanya ditakwil oleh ulama. Kenapa kita takwil? Sebab pentakwilan itu kadang-kadang memang diperlukan. Kalau tidak ditakwil berarti akan berlaku pentasbihan, pentajsiman zat Allah dengan makhluk. Seperti senantiasa saya ingatkan dengan kawan-kawan seperti firman Allah yang berbunyi, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika Nabi kita berkata kepada Sayyidina Abu Bakar di saat mereka sedang bersembunyi di dalam gua, Sor, innallaha ma'ana, Allah lagi sedang bersama kita. Itu kalau tidak ditawil berarti Allah juga bersembunyi di dalam gua Thor, bersembunyi dengan baginda Nabi dan juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Perlu ditakwil makna daripada innallaha ma'ana, Allah bersama kita, pemeliharaan Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah, maghfirah Allah. Jadi kitab ini bukan setakat boleh, bahkan diantara daripada kitab yang wajib kita pelajari untuk kita mengenal tentang akidah salafun saleh di kalangan para sahabat dan para tabi itu seperti apa. Dalil tentang kebolehan bertabaruk, salafi tidak boleh tabaruk. Salafi orang tawasul mereka kafirkan. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Kalau mereka mendengar kasidah seperti itu sudah mereka kafirkan. Tuh, pernah mendengar tentang salawatus syifa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Atau salawat an-nariyah itu juga mereka sesatkan banyak. Kitab ini tidak seperti itu. Jadi kalau memang ini yang diprogramkan dan ini yang dibaca di sini, apalagi tadi disebut tentang Syekh Al-Harari yang walaupun mereka sangat-sangat membenci Syekh Abdullah Al-Harari dan juga dengan murid-murid beliau yang ada di seluruh dunia, berasal daripada Habasyah, kemudian hijrah ke Lebanon dan meninggal di sana. Dalam usia 8 tahun sudah hafal kutubus sittah. Beliau yang mencabar kepada Syekh Al-Albani. Albani bukan hafiz, cuma hanya sekedar penulis dan pengarang saja. Saya berani cabar dia, jangankan untuk menghafal seumpama kitab Sahih Bukhari dalam 5-6 sanad hadis saja Albani tidak mampu. Banyak perbuatan dan perdebatan dengan beliau, di mana dengan Syekh Al-Harari ini salah satu daripada ulama besar ahli sunnah wal jamaah kita al-mutaakhirin. Kemudian yang kedua, hafiz. Dari sudut kewaraannya, kesuhutannya, keilmuannya memang sulit untuk kita menjadi tandingannya. Kita tahu betul kalau kita pernah berjumpa dengan beliau dan tahu betul macam mana akhlak, sifat, perangai, perilaku daripada beliau. Tapi bagaimana ketegasan beliau seketika menyerang Salafi dan Wahabi? Sebab karena beliau ulama yang paling banyak membaca, yang paling banyak tahu tentang karangan kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, dan juga yang dikarang oleh Salafi dan Wahabi, baik yang muasirin dengan beliau atau juga yang sebelumnya, yang masih dalam bentuk tulisan pun itu sudah beliau baca dan juga sudah beliau pelajari. Sehingga Salafi sangat-sangat membenci beliau, macam juga dengan Wahabi di seluruh dunia, sebab beliau yang mengayat, yang mengungkit, yang memperlihatkan kejelekan dan keburukan akidah
Wahabi dan Salafi itu karena itulah atau justru itulah yang dengan beliau diantara daripada orang-orang yang dibenci sama mereka. Oke, Pak dapat sholat dari mana? Bukan Pak Ibu ada di rumah.